Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Nabil dan teman saya. Dilanjutkan, kami dari kampus Universitas Timur, Fakultas Teknik dan Ilmu Pendidikan, PLD Pendidikan Matematika. Sebelumnya kami memberikan waktu kepada Ibu untuk perkenalkan. Ya, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Agustina Capakaka SSI. Saya guru matematika kelas 7 di SMP Negeri Nyambar. Sekian dari saya. Terima kasih, Ibu. Jadi baik, tujuan kami ke sini untuk mengobservasi dan mewawancarai seorang guru matematika di sekolah ini. Tujuan kami mewawancarai seorang guru matematika untuk memenuhi tugas mata kuliah problematika dengan pembelajaran matematika. Jadi baik, hal yang pertama itu apa yang diterapkan di SMP Negeri Nyambar dan selama ibu mengajar sekolah, rencana pembelajaran yang digunakan itu seperti atau Terima kasih. Untuk di sekolah kami, kurikulum yang kami gunakan untuk kelas 8 dan 9 itu kurikulum 2013 dan kelas 7 itu kurikulum merdeka. Dan untuk kurikulum merdeka kami menggunakan modul ajar, jadi bukan RPP. Kalau kurikulum 2013 menggunakan RPP. bagaimana pendapat Ibu atau pandangan Ibu mengenai proses pembelajaran matematika di SMP Negeri? Ya, untuk pembelajaran matematika di SMP Negeri Nyambar sudah bagus, hanya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu kami Bapak Ibu guru itu, kebetulan kami guru matematika ibu-ibu semua, 2 orang. Jadi khususnya pribadi saya, saat pembelajaran itu kita harus betul-betul mempersiapkan diri dengan baik. Kalau tidak siap betul, berarti saat masuk kelas itu memang tidak optimal. Jadi kita guru matematika itu harus siapkan banyak hal, mulai dari modul ajar, LKPD, ini soal evaluasi. Setelah pembelajaran itu ada evaluasi hasil belajar. Yang berikut harus siap PowerPoint, jadi harus siap bahan ajar dalam bentuk PowerPoint. Yang berikut harus siap media ajar supaya tampil optimal. Kadang-kadang namanya yang kita lihat dari kondisi kita, biasanya tidak 100% untuk melaksanakan semua yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi perlu waktu yang cukup. Jadi kita mau jadi guru yang profesional, ya memang kita harus belajar lebih sungguh-sungguh lagi lewat teman sejawat, atau sekarang sudah ada
pelatihan di PMM, kita bisa belajar bersama di situ. Jadi saya untuk pembelajaran di kelas itu kita maunya tampil optimal, tapi semua itu ada anggarannya juga. Iya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau uang kita cukup, ya kita bisa laksanakan. Karena itu butuh kertas, tinta, segala macam. Jadi saya mengajar, tidak setiap pertemuan itu bisa gunakan yang tadi saya sudah sebutkan banyak hal, bisa modul ajar lengkap istilahnya. Itulah sesuai kondisi saja. Kita siap berarti tampil optimal. Tapi kalau tidak terlalu siap, ya seperti itu. Yang berikut itu masalah apa yang terjadi dalam proses pembelajaran matematika di kelas dan apa yang menyebabkan siswa itu kesulitan dalam belajar matematika? Ya, untuk masalah di dalam kelas itu banyak hal. Yang pertama itu bukan mungkin, anak-anak kadang itu tidak sarapan pagi. Jadi saat pembelajaran itu ada yang mengantuk, tidak konsentrasi, semuanya pokoknya seperti itu karena dia lapar. Dan pernah saya tanya, ternyata memang benar anak itu tidak sarapan pagi, jadi dia tiduran saja di kelas. Jadi mengganggu guru yang mengajar dan mengganggu teman-teman. Yang berikut itu masalah yang kedua dari guru. Ya, guru itu harus memancing anak supaya dia bersemangat itu dengan cara harus melakukan pembelajaran dengan aktif. Yang berikut itu kita harus menggunakan media pembelajaran yang bagus, seperti kalau bisa menggunakan, kalau dulu PowerPoint supaya anak bisa melihat sendiri di layar, tapi sekarang yang lebih bagus lagi Canva, tapi saya belum pernah pakai karena saya belum tahu cara buatnya. Memang saya ada belajar sedikit di YouTube, tapi belum buat. Jadi untuk supaya anak itu bersemangat, memang kita harus merangsang dia semangat dulu, dia senang dulu dengan pelajaran itu, baru dia bisa belajar dengan baik. Jadi saya pikir untuk masalah yang berikut juga tadi sudah dua tentang model pembelajaran, ya, guru harus menggunakan model supaya anak itu lebih bersemangat karena itu hal baru karena tidak mungkin tiap kali pertemuan kita maksudnya kita pakai terus, seperti kita jujur namanya sesuaikan dengan kondisi kita. Yang berikut itu masalah yang berikut kondisi ekonomi. Saya rasa kondisi ekonomi ini yang paling berpengaruh karena di kami di sini anak-anak kami ini hanya beberapa orang yang anak pegawai, yang lainnya itu anak petani dan rumah jauh. Jadi rumah itu ada yang dari Bebak, ada dari Oilami, dia harus berjalan kaki dari sana ke sini. Jadi itu sangat mempengaruhi dia punya kepintaran.
Jadi anak itu bisa bersemangat belajar kalau mungkin harus difasilitasi. Ya kalau orang tua susah kan tidak mungkin. Dia terpaksa dia jalan kaki dari sana berapa kilo sampai di sini dan sampai di sini pasti sudah capek. Dan paling di kelas itu hanya diam, tidak buat apa-apa. Walaupun kita menggunakan model. Tapi kalau saya rasa kalau kita menggunakan model pembelajaran dengan media pembelajaran seperti Canva atau apa, mungkin agak rangsang dia sedikit untuk dia bisa lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Memang tidak 100% karena dia sudah capek. Iya, kalau ekonomi bagus mungkin saya rasa seperti di kota besar semuanya pokoknya tidak ada susah-susah, pasti anak bisa. Iya, bisa. Iya. Saya pikir seperti itu. Jadi sebentar baru nanti edit. Kita kerja. Ya ini apa? Persoalannya yang begitu. Lanjut. Baik Ibu, berikut saya mau bertanya, menurut Ibu bagaimana solusi Ibu untuk mengatasi masalah tersebut yang ada di sekolah atau pada saat pembelajaran matematika berlangsung? Ya masalah yang tadi yang saya sebutkan. Ya, ya. Kalau solusinya misalnya ya, tadi solusi anak tiduran di kelas karena lapar. Ya, solusinya tadi kita harus menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint atau Canva supaya merangsang anak ini supaya lupa sedikit dia punya masalah perut. Karena harus seperti itu. Yang berikut, solusi yang berikut, jika anak lapar, kalau memang anak itu tidak bisa tahan sama sekali, misalnya pusing karena lapar, ya harus suruh dia keluar untuk makan di kantin 5 menit begitu, baru suruh masuk kembali. Itu solusi. Yang berikut, masalah yang kedua tadi tentang metode atau model yang saya gunakan di kelas. Ya, anak-anak kalau solusi supaya anak-anak itu lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran, saya harus gunakan model. Jadi harus misalnya kita ambil kan model matematika banyak, ada problem based learning, ada project based learning, ada discovery learning, ada lagi banyak macam model. Ya kita bisa gunakan, kita sesuaikan dengan materinya. Misalnya pertemuan hari ini, pertemuan pertama dan kedua kita pakai satu model, terus berikutnya kita pakai lagi model yang lain supaya anak dia jangan bosan. Nah, yang permasalahan ketiga tentang ekonomi keluarga. Ya untuk ekonomi keluarga memang solusinya ya kita doakan saja, karena kita juga pas-pasan, tidak mungkin kita mau bantu berbanyak macam banyak anak yang ekonominya rendah begitu. Jadi tidak mungkin kita bisa bantu anak untuk ojek tiap hari. Jadi solusinya saya hanya menyarankan kepada mereka agar berdoa dan belajar supaya jadi anak yang pintar, karena kalau sudah pintar nanti untuk mau sekolah selanjutnya itu misalnya kuliah
itu sudah ada jalan, ya toh. Ya. Nah, sekarang kalau sudah pintar bisa lewat beasiswa atau bisa ikatan dinas yang tidak perlu dibayar, ya toh. Jadi saya hanya biasanya saya hanya arahkan kepada mereka makan yang banyak doa supaya jalan walaupun tiap hari itu jalan kaki dari sana, dari Beba atau dari mana, itu bisa tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat begitu. Karena mau raih sebuah mimpi kan harus perlu perjuangan. Tidak mungkin dia mau instan saja. Jadi saya biasa cerita dengan mereka seperti itu. Jadi baik Ibu, mungkin itu saja yang kami tanyakan dan mungkin ada kesalahan kata. Mohon maaf dan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk bersama kami. Sekian dari kami, terima kasih Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk adik-adik karena sudah wawancara saya. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan.